Oke lur, nah, di video kali ini saya mau melanjutkan di video saya yang sebelumnya ya. Kalau kemarin di video sebelumnya itu saya menjelaskan tentang teori secara teknis lah ya. Secara teknis bedanya apa power yang di TEF dengan yang non TEF itu. Jadi power yang non TEF itu kan ya, dia biasanya lebih besar daripada yang di TEF gitu. Nah, power yang di TEF dengan yang non TEF itu biasanya untuk keluaran ke speaker, untuk karakter rangkaian power itu sebenarnya itu berbeda lur. Kalau kita lebih jeli untuk mendengarnya ya, sebenarnya itu berbeda dari yang TEF maupun yang non TEF gitu. Nah, di video saya sebelumnya kan saya penjelaskan tentang bias ya kan. Biasnya itu sudah berbeda. Nah, dikarenakan biasnya itu sudah berbeda, kali yang di TEF itu biasnya dia lebih kecil. Nah, akhirnya mempengaruhi ke kualitas output audio yang dikeluarkan. Jadi untuk yang dipengaruhi itu sebenarnya itu respon output, bukan watt sebenarnya. Tapi sedangkan untuk wattnya dia sama loh ya. Untuk watt yang di TEF maupun non TEF itu sebenarnya sama wattnya. Yang beda itu apa? Dari karakter rangkaian drive power itu sendiri. Nah, jadi di sini saya sudah menggambarkan kalau power yang non TEF itu misalkan saja ini ya. Misalkan power ini dia merespon katakan di 50 Hz sampai 10 kHz ya. Saya nggak berani bilang kalau power ini bisa responnya dia itu 20 sampai 20 kHz itu saya nggak bisa bilang begitu ya. Soalnya pada kenyataannya kalau dia nggak di didorong dengan preamp yang tinggi atau isoris, kenyataannya dia nggak sampai ke 20 kHz gitu. Nah, ini saya membicarakan tentang respon power real tanpa dorongan aksesoris gitu ya. Ya bisa kita gambarkan saja lah ya ini. Katakan yang non TEF ini pada saat non TEF dia keluar respon mulai 50 kHz sampai 10 kHz, dia bisa dikatakan flat gitu ya, flat. Nah, sedangkan yang di TEF dia responnya berbeda lor gitu. Ini menurut pengalaman saya ya di bidang audio. Kebetulan saya juga sering keluar ngejob gitu ya. Kebetulan saya juga sering pegang audition untuk kelas hajatan, live, event, dan saya juga sering operator pada saat live gitu. Jadi sedikit banyak itu saya harus paham karakter power tersendiri-sendiri gitu. Nah, untuk kali ini saya akan membicarakan tentang respon yang dihasilkan kalau sudah di TEF. Nah, untuk responnya ini, kenapa yang non TEF kok bisa bilang flat? Ya karena itu tadi, dia biasnya langsung mulai dari driver. Katakan dari driver ini tadi 0,45 volt ya. Langsung masuk ke final. Dia akan menghasilkan frekuensi respon bisa dibilang flat gitu ya. Nah, begitu dia di TEF, nah biasanya ini kan difilter, disaring di rangkaian TEF ini. Akhirnya apa? Yang awalnya 0,45 volt jadinya 0,1 volt yang masuk ke TR final ini. Nah, dan dikarenakan biasnya yang mengecil, akhirnya apa? Dia akan merubah frekuensi respon output power tersebut gitu. Dan apa yang menjadi perubahannya seperti apa? Nah, ini tadi.
Yang awalnya dia bisa flat, dia lebih condong di area woofernya, apa bisa dibilang sub atau bisa dibilang low gitu ya, di area ini. Nah, ini untuk karakter ini, untuk titik nolnya bisa dibilang sampai sini ya lor. Nah, ini titik nol gitu. Nah, sedangkan yang flat ini titik nolnya di sini gitu. Nah, ini titik nol ya, titik nolnya bisa flat, sedangkan yang di TEF dia nggak real flat, dia lebih condong ke low gitu. Nah, jadi kenapa teman-teman kok banyak yang bilang di TEF itu lebih mantap, lebih gelar. Nah, sebenarnya lebih gelar itu bukan karena wattnya ya lor, ya karena respon ini tadi gitu kalau di TEF. Dan responnya dia menonjolnya di mana? Di mana? Ya di area low ini, low sampai sub, dia menonjol responnya. Sedangkan di area mid high, dia lebih cenderung turun responnya gitu. Makanya banyak yang bilang TEF lebih mantap, lebih clear. Nah, karena ini dia lebih condong ke respon low sub gitu. Beda dengan yang karakter non TEF, karakternya dia lebih flat gitu. Nah, jadi apakah wajib di TEF atau tidak itu tergantung dari kebutuhan kita. Tadi acuan kita di mana? Kita tujuan bikin audio itu kayak gimana? Powernya itu mau dibikin untuk ngedrive speaker apa? Nah, tadi pilihannya cocok nggak di TEF ini sama nggak di TEF gitu. Jadi kembali lagi ke pilihan kita ya gitu. Jadi TEF itu wajib nggak wajib gitu ya. Kalau driver ini katakan mau di drive buat middle, saya sarankan nggak usah di TEF, soalnya dia lebih flat, respon middle-nya dia dapat gitu. Tapi kalau kita butuh untuk mendrive speaker soft atau low, itu lebih baik kita TEF karena dia lebih condong ke frekuensi itu gitu. Jadi gitu ya lor ya, penjelasan tentang kenapa kok banyak yang bilang di TEF itu lebih gelar, lebih horek gitu, lebih mantep lah. Ya ini tadi karena respon, bukan karena watt keluaran outputnya gitu. Jadi kalau teman-teman mau bikin power AB, sedangkan suplainya nggak diperbesar, pengen wattnya lebih besar, di TEF ini bukan apa ya, bukan solusi sebenarnya kalau ingin memperbesar watt. Kalau ingin memperbesar watt, ya kita break gitu. Kita tambahkan satu driver lagi seperti ini, kita break, itu baru mengeluarkan daya yang jauh lebih besar gitu. Jadi cukup segitu ya lor ya, penjelasan tentang karakter power yang di TEF maupun non TEF gitu ya. Oke, saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.